kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas berkat penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pertanian yang kami lakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya ibadah ini ya Tuhan dapat kami pergunakan untuk semakin menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu. Sementara juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu lah ya Tuhan yang kuatkan hati kami, yang kuatkan pikiran kami, agar dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Engkau yang jagai serta sertai kami dalam segala aktivitas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu yang terjadi ke dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dalam ibadah pertanian kita malam ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, atau pada 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk kepada pendalaman teks ini yang menjadi inti dari khotbah kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita untuk berenung sejenak melalui satu pertanyaan begini. Apakah Bapak, Ibu sudah melakukan tindakan yang baik kepada orang lain sebagaimana Bapak Ibu ingin diperlakukan? Demikian. Atau kedua, apakah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian sudah menghargai orang lain sebagaimana diri Bapak Ibu ingin dihargai oleh orang lain? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan mengenai bagaimana kita menghargai orang lain di dalam lingkungan kita. Kita ingin dihargai di dalam lingkungan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah menghargai juga orang lain sebagaimana kita ingin dihargai? Memang konsep seperti ini sangat sering kita katakan. Tetapi pengaplikasiannya, penerapannya dalam kehidupan sangat susah sekali. Di satu sisi kita ingin dihargai, tetapi di sisi lain kita tidak menghargai orang lain. Di satu sisi kita ingin diperlakukan baik, tetapi di sisi lain kita tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Itulah realitas dan hal yang sering muncul dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Maka melalui firman Tuhan dan dalam khotbah hari ini, hal itu akan diperkuat dan hal itu akan ditampakkan. Tetapi sebelum kita masuk kepada hal itu, Bapak Ibu, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana konteks teks ini secara keseluruhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diangkat dari 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan 12 yang merupakan bagian daripada 1 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan 16. Kita lihat dulu secara keseluruhan teks ini dan kita akan belajar dari situ. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, perlu diketahui
bahwa kota Korintus adalah suatu kota pelabuhan, kota perniagaan, kota perdagangan, yang dimana sebagaimana kota-kota pelabuhan pada biasanya, maka banyak berlabuh, banyak yang datang dari luar masuk ke kota itu. Hal itu yang membuat kota Korintus ini menjadi berkembang, karena banyaknya unsur kebudayaan yang dari luar masuk ke dalam kota itu dan membuat kemudian peradaban di kota ini menjadi semakin maju. Tetapi sebagaimana kota maju, sebagaimana peradaban suatu maju akan menghasilkan suatu masalah. Maka dalam kota Korintus ini banyak sekali pelanggaran, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Dan melihat masalah-masalah itulah, Paulus ingin agar seluruh jemaat di Korintus tidak masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran, tidak masuk kepada kebudayaan-kebudayaan yang lain. Maka dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dan menuliskan nasihat-nasihatnya dan ajaran-ajarannya melalui surat-surat itu. Dan itulah yang ditampakkan dalam Korintus ini, dalam surat Korintus ini. Bagaimana Paulus ingin membentengi jemaat di Korintus agar tidak masuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran, agar jemaat di Korintus dapat tetap teguh iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang disoroti oleh Paulus terkait pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali terjadi di kota Korintus adalah dia menyoroti bagaimana konsep perempuan. Di sini dalam ayat 2 sampai dengan seterusnya dijelaskan bagaimana perempuan itu pada masa dulu itu menggunakan kerudung. Kerudung itu menjadi bagian daripada suatu kehormatan bagi perempuan. Ketika perempuan menunjukkan ataupun memakai kerudung, pada saat itu dia menunjukkan kehormatan dirinya. Dia menunjukkan kewibawaan dirinya. Dia menunjukkan ketaatan dirinya. Kerudung juga menjadi salah satu bagian dan salah satu aspek yang membedakan jemaat-jemaat di Korintus ini dengan yang lain. Karena pada saat itu ada juga beberapa masyarakat di Korintus yang tidak menggunakan kerudung, yang dia melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Dan Paulus ingin agar seluruh jemaat di Korintus itu dibedakan dengan penggunaan kerudung itu tadi, yang membedakan dengan orang-orang lain yang tak berkerudung yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala tersebut. Maka dari itu dan secara tidak langsung Paulus ingin agar seluruh jemaat di Korintus ini menunjukkan identitasnya, agar seluruh jemaat di Korintus ini mempunyai identitas bahwa aku berbeda dengan yang lain, bahwa aku adalah orang-orang Kristen, bahwa aku adalah orang-orang pengikut Kristus. Dan dengan kerudung yang aku pakai menjadi pertanda bahwa aku tunduk, taat dan hormat akan perintah dan ajaran itu, sehingga aku tampak sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dalam konteks saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Paulus juga secara tidak langsung mengajarkan kepada kita agar marilah kita untuk menunjukkan identitas kekristenan kita, menunjukkan identitas ajaran kita yang telah kita terima. Bagaimana caranya? Kalau dalam konteks dulu kerudung menjadi salah satu simbolisasi, tetapi pada saat ini, apakah simbolisasi itu menjadi perlu? Apakah kita untuk keluar harus memakai kalung salib yang besar? Apakah kita harus membuat tato-tato salib supaya orang tahu kita Kristen? Ataukah kita harus membawa Alkitab kemana-mana? Tidak. Tidak perlu dilakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kekristenan kita tampaklah dalam tindakan dan perbuatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menerima ajaran kekristenan, itulah yang kita keluarkan dan kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita dalam kekristenan ini banyak sekali diajarkan untuk menunjukkan kasih, untuk mengasihi. Maka tunjukkanlah kasih itu dalam konteks kehidupanmu. Maka tunjukkanlah kasih itu dalam tindakanmu. Sehingga kemudian kekristenan itu tercerminlah dari tindakan dan perbuatanmu. Jikalau kemudian juga di dalam kekristenan kita diajarkan untuk menghormati orang tua, tunjukkanlah itu. Jikalau dalam kekristenan diajarkan kita jangan mencuri, tunjukkanlah itu. Jikalau dalam kekristenan kita diajarkan hal-hal yang khusus spesifik, tunjukkanlah hal-hal tersebut yang menandakan, mencirikan bahwa kaulah kekristenan. Sehingga kemudian jiwa kekristenanmu itu tampaklah dalam tindakan
dan perbuatanmu, sehingga kau telah mempunyai identitas sebagai Kristen. Itulah konteks secara luas yang diajarkan oleh Paulus dalam teks kita pada hari ini. Jikalau kita persempit kembali kepada teks hari ini, yaitu pada ayat 8 sampai dengan ayat 12, di sini dijelaskan bagaimana kedudukan dan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, di dalam budaya timur memang salah satu budaya yang terkenal adalah budaya patriarkal. Budaya patriarkal adalah budaya yang dimana menempatkan laki-laki itu dalam posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga kemudian kedudukan pria itu lebih tinggi dari kedudukan wanita, sehingga kerap sekali dalam tindakannya pria menganggap wanita itu nomor 2, sehingga perempuan itu dinomorduakan, dikucilkan, dan diperlakukan tidak adil. Itulah budaya yang berkembang. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di hadapan Allah, setara di hadapan Allah. Tidak ada lagi boleh pemikiran yang menomorduakan seseorang. Tidak boleh ada lagi suatu sikap yang membuat perempuan itu di bawah laki-laki, tidak boleh. Semuanya sama, semuanya setara di hadapan Allah melalui firman kita. Pada hari ini dikatakan demikian. Sehingga kemudian firman ini menolak keras budaya-budaya patriarkal yang dimana menempatkan perempuan itu sebagai nomor 2. Maka dari itu, bagaimana caranya agar kita dapat mengaplikasikan perintah Tuhan yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara? Caranya adalah seperti perenungan yang awal tadi, yaitu menghargai. Perlu sikap saling menghargai satu sama lain. Perlu sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Sehingga pertanyaan di awal tadi menyatakan, apakah kau sudah menghargai orang lain sebagaimana kau ingin dihargai? Sebagai seorang suami, apakah engkau telah menghargai istrimu sebagaimana dia adalah istrimu? Atau pada istri, apakah engkau sudah menghargai suamimu? Sikap saling menghargai inilah yang perlu dan ditampilkan dalam kehidupan kita, agar kita bisa memahami bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Allah. Maka dari itu, ketika ada pemikiran yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah, jangan kemudian kelemahan perempuan itu dimanfaatkan untuk kemudian perempuan itu dieksploitasi, untuk kemudian perempuan itu dipermanfaatkan, bukan. Tetapi laki-laki yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, mengisi kelemahan pada perempuan itu dan menjadikan kelemahan itu sebagai sumber kekuatan bagi perempuan. Begitu juga laki-laki tentu saja ada kelemahan dalam dirinya, maka perempuan juga mengisi kekosongan kelemahan itu dan menjadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Harus ada perasaan saling mengisi satu sama lain, laki-laki dan perempuan, sehingga bisa menjadi satu, sehingga kemudian rasa menghargai itu tampak dalam keinginan untuk saling mengisi tersebut. Jangan juga kemudian dalam perjalanannya sering sekali kita lihat bagaimana ketika perempuan menganggap dirinya lemah, sehingga membuat suatu ungkapan bahwa karena kami lemah, maka wanita itu tidak pernah salah. Karena wanita itu lemah, perempuan itu tidak pernah salah. Jauhkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Itu merupakan pemikiran untuk pembelaan kepada dirinya sendiri terhadap kelemahan dia. Jikalau memang pada dasarnya, jikalau engkau salah, maka kau salah, akui itu. Jadi tidak ada, menurut saya pribadi, istilah wanita tidak pernah salah. Semua salah, laki-laki bisa salah, wanita juga salah. Tetapi kelemahan-kelemahan tadi yang ada tadi, kiranya itu bisa diisi dengan kelebihan dari yang lain. Kelemahan dari wanita bisa diisi oleh kekuatan dari pria. Kelemahan dari pria bisa diisi oleh kekuatan dari para wanita. Maka dari itu, perlulah sikap untuk saling menghargai satu sama lain. Dalam awal mula penciptaan juga dikatakan bahwa semula sekali perempuan itu diciptakan untuk penolong, sebagai penolong untuk yang sepadan untuk laki-laki. Sehingga kemudian dalam hakikatnya manusia itu diciptakan untuk saling tolong menolong satu sama lain. Jikalau memang kemudian ada
hal yang dibutuhkan, maka setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, harus saling tolong-menolong dan menopang satu sama lain. Konteks saling menghargai di sini juga, Bapak Ibu, bukanlah hanya untuk batasan laki-laki dan perempuan, tetapi setara di hadapan Allah bukan hanya tadi untuk laki-laki dan perempuan, tetapi terikut kepada seluruh aspek masyarakat. Baik itu bagi yang miskin, baik itu bagi yang berkulit hitam, berkulit putih, baik itu bagi yang pendek, tinggi, baik yang bagi yang kurus, gemuk. Semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya setara di hadapan Allah. Maka dari itu, perlakuan-perlakuan yang tidak baik atau perlakuan-perlakuan diskriminasi kepada satu orang, kepada satu belah pihak itu sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Karena semuanya setara di hadapan Allah. Semua ciptaan, semua manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Maka ketika kita memperlakukan tidak baik orang lain, di saat itu juga kita memperlakukan Allah tidak baik. Karena orang lain itu merupakan gambar dan rupa dari Allah, maka kita memperlakukan tidak baik gambar dan rupa Allah itu sendiri. Sehingga sebenarnya dalam konteks kehidupan ini, Bapak kita katakan bahwa kamu adalah aku yang lain, dan aku adalah kamu yang lain. Makanya aku harus berbuat yang baik, yang sebagaimana ingin kulakukan kepada diriku, kepadamu. Makanya aku harus menghargai kamu sebagaimana aku ingin dihargai oleh. Sehingga terciptalah kemudian perasaan-perasaan untuk saling menghargai satu sama lain. Ingat, kamu dan aku adalah gambar dan rupa dengan Allah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk saling menghargai satu sama lain. Terlepas dari kita laki-laki atau perempuan, terlepas dari kita miskin atau kaya, terlepas dari kita hitam atau putih, terlepas dari kita kurus atau gemuk. Semuanya setara dan sama di hadapan Allah. Marilah kita saling menghargai, saling menopang, saling tolong-menolong satu sama lain, agar terciptalah harmonisasi, agar terciptalah kedamaian, agar terciptalah keutuhan ciptaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus yang sertai kita dalam segala aktivitas kehidupan dan pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini. Bagaimana melalui firman-Mu Tuhan Engkau ajarkan kami bahwa semuanya setara, bahwa semuanya sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka berangkat dari itu Tuhan Engkau mampukan kami untuk mampu saling menghargai satu sama lain di antara kami Tuhan. Sehingga kemudian kami bisa menciptakan keharmonisan dan perdamaian sebagai keutuhan ciptaan Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan saling menghargai satu sama lain Tuhan. Ya Tuhan, dalam pada kesempatan kali ini juga kami berdoa kepada jemaat-Mu yang menderita sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau yang mengangkat segala penyakit mereka, dan melalui obat yang Engkau berikan, mereka dapat sembuh dan pulih di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagaimana situasi saat ini pandemi corona yang luar biasa mengganggu kami Tuhan. Kiranya Engkaulah yang mengangkat virus ini segera pergi ya Tuhan, sehingga kemudian virus ini dapat segera lenyap dan tidak ada lagi di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali normal menjalani kehidupan kami. Kiranya Engkau tetap menjaga kami dan menyertai kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Engkau juga memberikan kami kesehatan dan sukacita dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kemudian kami tersebut dapat layak disebut sebagai anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, bila doa permohonan kami yang kami panjatkan perantaraan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami.